New normal, suatu konsep kehidupan yang muncul pasca suatu peristiwa global. Peristiwa pada aspek kesehatan yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ya, peristiwa global itu kita kenal sebagai pandemi COVID-19. Konsep new normal itu sendiri berasal dari dua kata yang masing-masing memiliki definisi tersendiri. Kata new berdasarkan Kamus Inggris Indonesia merupakan kata sifat yang berarti baru atau tidak terbiasa atau tidak berpengalaman. Sedangkan normal juga merupakan kata sifat yang berarti normal atau biasa. Istilah normal juga tercatat secara digital dari situs Wikipedia yang menyatakan, menurut WHO, normal adalah keadaan di mana seseorang yang sempurna fisik, mental, dan sosialnya serta tidak mengidap penyakit dan kelemahan-kelemahan tertentu. Selain itu, Kamus Inggris Oxford mendefinisikan normal sebagai sesuai dengan standar, dan definisi lainnya adalah seseorang yang sesuai dengan perilaku dominan dalam masyarakat. Saya yakin setelah Anda mengetahui uraian definisi normal tadi, tentu banyak pertanyaan dan pemikiran kritis yang muncul di pikiran Anda. Menurut saya, itu adalah hal yang baik. Era new normal ini menjadi suatu kehidupan baru yang diharapkan berjalan sesuai serangkaian pola aktivitas atau tata tertib yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pola aktivitas yang tercantum dalam konsep new normal ini merupakan lanjutan dari protokol kehidupan selama masa pandemi COVID-19. Sehingga WHO meminta agar negara yang ingin menjalankan kehidupan new normal harus menerapkan setidaknya 6 syarat, yaitu pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendali. Yang kedua, rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. 3. Risiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi. 4. Langkah pencegahan di lingkungan kerja seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan etika saat batuk. 5. Mencegah kasus impor virus corona. Dan keenam, mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi the new normal. Syarat keharusan ini didasarkan pada kompleksitas dan ketidakpastian yang ada di depan, yakni apakah pandemi ini akan berakhir atau ditemukannya vaksin yang spesifik membunuh virus ini. Khusus di Indonesia, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menegaskan istilah new normal lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup sehat. Beberapa negara saat ini sedang sibuk meningkatkan persiapan memasuki masa transisi sebelum memasuki kehidupan sebenar dari konsep new normal. Setiap negara sedang mengevaluasi kesiapan seluruh aspek menuju masa transisi tersebut. Masa transisi dilakukan secara bertahap sembari memantau kondisi data terkait penularan virus ini. Beberapa pola kehidupan dari sebelum pandemi ini mengglobal dan selama pandemi ini terjadi. Dulu, tempat bermain kanak-kanak ini penuh. Namun, selama pandemi, tempat ini menjadi sepi. Dulu, kelompok remaja aktif berkumpul dan berekreasi.
namun selama pandemi hanya dapat dilakukan secara virtual. Dulu, rapat dan pertemuan kerja aktif dilakukan, namun selama pandemi kegiatan kerja berjalan secara stagnan dan tidak kurang banyak program kerja yang tertunda. Dulu, kelompok lansia demi mempertahankan kesehatan, mereka aktif melakukan jalan santai di luar rumah. Namun, selama pandemi ini, hal itu jarang dilakukan sehingga menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi pasien positif COVID-19. Dari semua hal tersebut, saya menjadi tertanya, apakah setelah dunia berhasil memasuki kehidupan new normal, harus kembali ke kehidupan normal? New normal, normal. New normal, normal. Maka hal pokok dari video ini adalah, setelah menjalani kehidupan new normal, perlukah kita kembali ke kehidupan normal, yakni kehidupan sebelum terjadinya pandemi ini? Tentu kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena jika ini masih terjadi, maka apa yang baru dari kehidupan pasca pandemi ini? Tentu semua tidak berharap hal ini, dan ini muncul lagi di kehidupan new normal. Kita juga berharap hal ini, dan ini tidak terdengar lagi di pemberitaan. Perhatikanlah ini, baca dan bacalah sehingga selesai. Sulitkah jika kita mempertahankan sikap selalu memakai masker saat keluar dari rumah? Sedangkan kita menyadari besarnya manfaat menggunakan masker saat keluar dari rumah. Beratkah jika kita membiasakan diri mencuci tangan dan mandi setelah bekerja dan tiba di rumah sebelum menemui anggota keluarga? Sedangkan kita mengetahui positifnya kebiasaan itu baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Salahkah jika kita budayakan tidak berkumpul dalam jumlah besar pada suatu ruangan? Sedangkan kita memahami bahwa hal itu akan membuat sirkulasi udara ruangan menjadi tetap sehat bagi fungsi pernapasan kita. Anehkah jika kita tetap mempertahankan jarak duduk atau berdiri antara kita? Apalagi yang bukan muhrim. Sedangkan hal itu bisa mengurangi berbagai kasus pencopetan dan pelecehan seksual. Gengsikah jika kita menghilangkan rasa benci terhadap sesama? Hilangkah harga diri kita jika kita saling memaafkan? Rugikah jika kita melenyapkan rasa rakus pada harta dan cemburu terhadap kebahagiaan orang lain? Pertanyaan dan alternatif jawaban itu hanya akan bermakna bagi mereka yang mau mengambil pelajaran dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Jika Anda mau berubah dari baik menjadi lebih baik, maka benarlah bahwa Anda sedang sukses menjalani kehidupan di new normal. Anda akan tahu setelah Anda belajar, dan Anda akan paham setelah Anda belajar lagi. Silakan subscribe untuk update video-video berikutnya. Salam sehat.